Halo, selamat malam, Miss Karnel dan teman-teman. Kami kelompok 1 karyawan ingin menjelaskan mengenai titrasi redoks 1, yaitu iodimetri dan iodometri. Di sini terdiri dari saya, Nolisa Alfiani, lalu Kak Okta Askia Putri, Kak Soenika, dan Kak Yufika Andriani. Next, Kak. Kami akan menjelaskan pengertian, penjelasan, alat dan bahan, dan soal beserta penjelasannya. 1. Pengertian. Apa itu iodometri? Titrasi iodimetri adalah titrasi langsung dengan menggunakan standar iodin 1 dan 2 dan digunakan untuk analisis kuantitatif senyawa yang berpotensial oksidasinya lebih kecil dari sistem iod atau iodida. Atau dengan kata lain digunakan untuk senyawa yang merupakan produksi yang cukup kuat seperti vitamin C, triosulfat, arsenit, sulfida, sulfit, stibbium 3, timah 2, dan ferrosianida. Lalu, apa itu iodometri? Iodometri adalah analisa titrimetri yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti besi 3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambah dalam bentuk iodin. Iodometri menggunakan metode analisis kuantitatif volumetri secara oksidimetri dan reduksimetri yang melewati proses titrasi. Titrasi oksidimetri adalah titrasi terhadap larutan zat reduksi atau reduktor dengan larutan standar zat pengoksidasi atau oksidator. Titrasi reduksimetri adalah titrasi terhadap larutan zat pengoksidasi oksidator dengan larutan standar zat reduksi atau reduktor. Next. Selanjutnya, penjelasannya. Yang pertama, titrasi iodimetri atau secara langsung. Prinsip dasar pada iodium 1,2 merupakan oksidator yang kuat dengan nilai potensial reduksi standar, yaitu plus 0,535 volt. Karena itu, iodium 12 mampu mengoksidasi senyawa lain yang memiliki potensial reduksi yang lebih kecil dibanding dengan iodium secara langsung. Contoh senyawa yang dapat dioksidasi oleh iodium adalah vitamin C, karena potensial reduksi standarnya adalah plus 0,116 volt. Sebelum digunakan untuk menitrasi, iodium terlebih dahulu distandarisasi dengan natrium tiosulfat. Menurut Farmakope Indonesia, penggunaan iodimetri adalah untuk penetapan yang pertama asam askorbat atau vitamin C, yang kedua natrium askorbat, yang ketiga metampiron atau antalgin, yang keempat ada natrium tiosulfat dan injeksinya. Selanjutnya, titrasi iodometri atau secara tidak langsung. Sasarannya ialah senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih besar dari sistem iodium iodid atau senyawa lain yang bersifat oksidator kuat, misalnya CuSO4H2O. Pada iodometri, senyawa sasaran yang bersifat oksidator direduksi terlebih dahulu dengan penambahan Ki, dan hasilnya adalah iodium yang kemudian dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Volume titran atau natrium tiosulfat sama dengan jumlah sodium sama dengan jumlah senyawa sasaran sampel. Contohnya, yang pertama, penetapan kadar klorin dalam sampel pemutih pakaian. Yang kedua, klorin akan bereaksi dengan iodida dari Ki untuk menghasilkan iodium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam teori ini. Yang pertama adalah alat-alat, ada buret, Erlenmeyer, gelas ukur, statif dan klem, neraca analitik, pipet tetes, pipet volume, spatula, gelas kimia, labu ukur, botol timbang, serta batang pengaduk. Lalu bahan yang digunakan yaitu sampel vitamin C, arsen trioksida, asam klorida, natrium hidroksida, iodium, indikator kanji, dan air suling.
Lalu yang terakhir yaitu soal dan penjelasannya. Untuk soal pertama, penentuan kadar vitamin C dalam 250 ml larutan dilakukan secara iodometri, memberikan data sebagai berikut. 0,098 N dengan volume 6,903 mili. Jika setiap kali titrasi volume vitamin C yang diambil sebanyak 10 mili, maka hitung persen kadar vitamin C dalam larutan jika diketahui MR sama dengan 176,13 gram per mol. Kita data dulu yang diketahui dari soal berikut. Yang pertama yaitu VI2, yaitu 6,903 mili. Yang kedua NI2, yaitu 0,098 N. Yang ketiga yaitu BE dari vitamin C. Rumus BE yaitu MR dibagi equivalence dari vitamin C, yaitu 2. Jadi 176,13 ya dari MR tersebut dibagi 2 sama dengan 88,7. Lalu selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus berat. Dengan rumus V kali N kali BE dikali volume total plus per volume titrasi dibagi 10.000 dibagi 1.000 sama dengan 6,903 kali 0,098 kali 8807 dikali 250 per 10 per 1000 sama dengan 1,489 gram. Sudah diketahui beratnya, maka selanjutnya hitung persen kadar. Hitung persen kadar dengan rumus 1,489 per 250. 250-nya tersebut didapat dari total volume larutan dikali 100% dengan hasil 0,5956%, dibulatkan menjadi 0,6%. Lalu soal yang kedua yaitu larutan sampel yang mengandung asam sulfida dititrasi sebanyak 25 mili dengan menggunakan I2 0,098 N. Jika volume rata-rata titik akhir adalah 28 mili, maka hitung konsentrasi asam sulfida dalam larutan. Untuk menjawab soal tersebut dengan rumus M-grade oksidator sama dengan M-grade reduktor. Dengan rumus V kali N sama dengan V kali N. Di sini oksidator yang diketahui yaitu asam sulfida dan reduktornya yaitu titik akhirnya dengan I2. Dengan masukkan ke dalam rumus tersebut, 28 kali 0,098 sama dengan 25 kali N. Lalu selanjutnya tinggal kali silang, N sama dengan yang dikali dibagi 25 sama dengan 0,11 N. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.